Selamat pagi Bu Nia dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang analisis manfaat dan biaya. Nah, anggota kelompok kami ada 5. Yang pertama ada Jurita dengan NIM 011, ada Maria Joanna dengan NIM 022, ada Emiliana dengan NIM 026, ada Tri Raharjo dengan NIM 030, ada Tuti dengan NIM 033, dan ada Stevia dengan NIM 039. Hari ini topik pembahasan yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada pihak-pihak yang berkepentingan dengan kebijakan, yang ketiga ada pendekatan menentukan biaya dan manfaat, lalu yang keempat ada tahapan pembuatan ABM. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian analisis manfaat biaya. Analisis manfaat biaya adalah suatu pendekatan untuk merekomendasi kebijakan yang memungkinkan analisis membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dalam bentuk uang atau total keuntungan dalam bentuk uang. Analisis manfaat biaya dapat digunakan untuk merekomendasikan tindakan kebijakan dalam arti diaplikasikan ke depan dan dapat juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan. Suatu pemahaman bahwa analisa biaya manfaat, suatu cara untuk menghitung dalam besaran nilai uang sejauh mana biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mewujudkan suatu proyek tertentu memberikan hasil manfaat sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dipilih atau tidak dalam suatu pengambilan keputusan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya bagaimana kebijakan itu dapat dikatakan efisien? Suatu kebijakan itu dapat dikatakan efisien itu jika manfaat bersih yang dimaksud itu total manfaat dikurangi dengan total biaya adalah lebih besar dari 0 dan lebih tinggi dari manfaat bersih yang mungkin dihasilkan dari sejumlah alternatif penggunaan sumber daya, yaitu investasi lainnya di sektor swasta ataupun publik, atau biasa juga disebut dengan opportunity cost. Lalu pihak-pihak yang berkepentingan dengan kebijakan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan kebijakan itu ada 6 pihak. Yang pertama itu ada monetizing impact, yang kedua itu ada opportunity cost, yang ketiga itu ada valuing input, yang keempat itu ada discounting for time and risk, yang kelima itu ada valuing outcomes, dan yang terakhir ada atau yang keenam itu ada choosing among policy. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu yang akan kita bahas itu mengenai monetizing impact. Monetizing impact ini itu mengukur sejauh mana biaya-biaya yang dikeluarkan memberikan kompensasi yang wajar dengan hasil yang diperolehnya. Lalu kebijakan yang kedua itu ada opportunity cost. Opportunity cost itu pemilihan sejumlah sumber daya yang paling efisien yang diukur melalui penilaian sejauh mana sumber daya itu telah mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk digunakan untuk menghasilkan hal lain-lain. Dan yang ketiga itu ada valuing input. Dalam valuing input ini menilai sejauh mana hasil yang didapatkan melalui pendekatan opportunity cost atau survey willingness to pay. Oke, untuk selanjutnya, discounting for time and risk, di mana ini menghitung perkiraan nilai hari ini dan biaya dan manfaat yang akan diperoleh pada masa yang akan datang. Untuk faktor, diskonto didasarkan pada asumsi bahwa nilai uang pada masa yang akan datang itu pada arus biaya dan manfaat tidak sama pada setiap tahunnya. Selanjutnya ada valuing outcomes. Ini menilai sejauh mana hasil yang didapatkan melalui pendekatan opportunity cost atau survey willingness to pay. Yang terakhir ada choosing among policies, di mana ini memilih kebijakan yang mendatangkan manfaat atau net benefits yang paling memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kita menuju ke pendekatan menentukan biaya dan manfaat. Ada 4 di sini ya teman-teman. Yang pertama ada biaya dan manfaat di dalam versus di luar. Yang kedua, biaya dan manfaat itu diukur secara langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, biaya manfaat primer dan sekunder. Terakhir, kita nanti akan berbicara mengenai efisiensi bersih versus manfaat redistribution. Yang pertama, biaya dan manfaat di dalam versus di luar. Nah, ini mempersoalkan
apakah biaya dan manfaat yang dikeluarkan itu adalah bersifat internal atau eksternal untuk suatu jenis kelompok, sasaran, atau wilayah hukum. Nah, biaya manfaat internal biasa disebut dengan internalitas, untuk eksternal itu adalah eksternalitas. Yang kedua, ini biaya dan manfaat diukur secara langsung dan tidak langsung. Ini mempersoalkan apakah biaya atau manfaat itu nyata, intangible, atau tidak nyata, intangible. Untuk ukuran nyata, itu biaya dan manfaat secara langsung dapat diukur dengan harga pasar yang sebenarnya dari barang dan pelayanan. Untuk sementara tidak nyata atau intangible tadi, biaya dan manfaat ini secara tidak langsung diukur dengan cara menafsirkan nilai sebenarnya dari barang itu dengan patokan harga pasar. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan dalam pendekatan menentukan biaya dan manfaat. Yang ketiga ada biaya dan manfaat primer dan sekunder. Maksudnya adalah untuk membahas mengenai apakah biaya atau manfaat itu dihasilkan secara langsung atau tidak langsung oleh suatu program. Nah, di sini biaya atau manfaat primer adalah suatu biaya atau manfaat yang dihubungkan dengan sarana program yang paling bernilai. Sedangkan biaya atau manfaat sekunder berkaitan dengan sasaran yang kurang bernilai. Sebagai contohnya, program sertifikasi guru. Di sini manfaatnya yang secara langsung adalah dihasilkannya 2.000 guru bersertifikasi setiap tahun dengan biaya 2 miliar rupiah. Sedangkan untuk manfaat sekundernya, peningkatan motivasi pengembangan diri guru, dan dampak biaya sekundernya adalah berkurangnya sekitar ratusan jam mengajar akibat proses sertifikasi yang ketat. Selanjutnya yang keempat ada efisiensi bersih versus manfaat redistribusional. Maksudnya adalah untuk mengetahui apakah kombinasi biaya dan manfaat membuat kenaikan dalam agregat pendapatan atau hanya menghasilkan pergeseran pendapatan atau sumber daya di antara beberapa kelompok yang berbeda. Dalam hal ini, manfaat efisiensi bersih adalah manfaat yang mencerminkan kenaikan real dari pendapatan bersih atau total biaya dikurangi total manfaat. Sementara manfaat redistribusional adalah manfaat berupa pergeseran yang bersifat semu, berupa pendapatan oleh suatu kelompok dengan konsekuensi pengorbanan atau pendapatan yang hilang dari kelompok lain tanpa menghasilkan peningkatan efisiensi bersih. Sebagai contoh, program pemugaran lingkungan kumuh. Dari program tersebut, kemungkinan menghasilkan 1 juta manfaat efisiensi bersih. Jika pemugaran lingkungan kumuh juga meningkatkan pendapatan toko-toko grosir kecil di sekitaran dan menurunkan penjualan di toko yang mempunyai jarak lebih jauh dari apartemen yang baru dibangun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan dalam pembuatan APM. Dalam tahapan APM, terdapat 10 tahapan yang runtut yang masing-masing akan mengantarkan kepada tahapan berikutnya secara berkesinambungan. Nah, tahapan-tahapan tersebut antara lain, yang pertama, ada perumusan masalah. Perumusan masalah menghasilkan informasi tentang tujuan-tujuan potensial yang relevan, sasaran alternatif, kriteria, kelompok sasaran, biaya, dan manfaat untuk menjadi pedoman dalam analisis. Perumusan masalah dapat menghasilkan perumusan kembali masalah yang sebelumnya sudah ada atau menghasilkan perumusan masalah yang baru. Kemudian yang kedua, adanya spesifikasi sasaran. Tahapan ini dimulai dengan melakukan perincian terhadap tujuan-tujuan yang akan dilakukan
dalam pembangunan dan masih bersifat umum. Selanjutnya yang ketiga, identifikasi alternatif pemecahan masalah. Tugas yang dilakukan di sini adalah melakukan spesifikasi masalah terkait sasaran dalam perencanaan pembangunan. Kegiatan analisis mempunyai asumsi tentang penyebab masalah dan peluang pemecahannya hampir selalu ditransformasikan ke dalam alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya yang keempat, adanya pencarian, analisis, dan interpretasi informasi. Di sini tugasnya yang dilakukan adalah menelusuri, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang relevan untuk meramalkan hasil dari alternatif kebijakan. Pada tahapan ini, sasaran utama dari peramalan adalah biaya dan manfaat dari alternatif kebijakan yang telah diidentifikasi pada tahapan sebelumnya. Di sini, informasi dapat diperoleh dari data-data yang telah tersedia yang menyangkut biaya dan manfaat dari beberapa program yang sejenis. Kemudian yang kelima, identifikasi kelompok sasaran dan pemanfaatan. Tugas yang dilakukan adalah melakukan analisis semua pihak terkait stakeholder dengan mendaftar semua kelompok yang mempunyai peranan dalam setiap isu karena akan dipengaruhi secara negatif atau positif ketika kebijakan diterapkan. Selanjutnya yang keenam, menafsirkan biaya dan manfaat. Tugas yang mengharuskan penafsiran dalam bentuk uang atau semua manfaat dan biaya yang akan diperoleh kelompok sasaran dan pemanfaatan, validitas, reliabilitas, dan kelayakan dari jenis pengukuran ini selalu menimbulkan ketidaksepakatan. Selanjutnya yang ketujuh, penyusutan dari biaya dan manfaat. Dalam hal ini, jika tingkat biaya dan manfaat nyata diproyeksikan untuk waktu mendatang, penafsiran harus menyesuaikan untuk menurunkan nilai real dari uang sebagai akibat adanya inflasi dan perubahan-perubahan dalam tingkat suku bunga di masa mendatang. Nilai nyata dari biaya dan manfaat selalu didasarkan pada teknik penyusutan, suatu prosedur yang menggambarkan biaya dan manfaat pada tingkat harga sekarang. Selanjutnya yang ke-8, menafsirkan resiko dan ketidakpastian. Tugas yang dilakukan di sini adalah melakukan analisis sensitivitas suatu istilah umum yang merujuk pada prosedur untuk menguji sensitivitas kesimpulan terhadap asumsi-asumsi alternatif tentang probabilitas terjadinya perbedaan biaya dan manfaat atau terdapat faktor penyusutan yang berbeda-beda. Yang ke-9, memiliki kriteria penghasilan keputusan. Saya ulangi, yang ke-9, memilih kriteria pengambilan keputusan. Di sini pekerjaan yang dilakukan adalah menekankan suatu kriteria atau aturan pengambilan keputusan untuk memilih antara dua atau lebih alternatif yang mempunyai perbedaan komposisi biaya dan manfaat. Nah, di sini terdapat 6 jenis kriterianya, antara lain efisiensi, efektivitas, kesepakatan, keadilan, daya tangkap, dan ketepatan. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, rekomendasi. Tugas terakhir dalam analisis manfaat biaya adalah membuat rekomendasi dengan memilih di antara dua atau lebih alternatif. Pilihan alternatif biasanya tetap saja mengandung persoalan yang kemudian mengundang analisis kritis mengenai plausibilitas dari rekomendasi tersebut, memperhitungkan hipotesis kausal dan etnis yang lain yang dapat melemahkan atau mengurangi validitas suatu rekomendasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Metode-metode yang digunakan dalam ABM. 1. Metode Net Present Value.
Proyek yang efisien adalah proyek yang manfaatnya lebih besar daripada biaya yang diperlukan. Untuk mengimplementasikan pendekatan ini, kita ikuti proses sebagai berikut. 1. Tentukan nilai sekarang dari setiap arus kas, termasuk arus masuk dan arus keluar, yang didiskontokan pada biaya model proyek. 2. Jumlahkan arus kas yang didiskontokan ini. Hasil ini didefinisikan sebagai NPV proyek. 3. Jika NPV adalah positif, maka proyek harus diterima. Sementara jika NPV adalah negatif, maka proyek itu harus ditolak. Rumus persamaan untuk NPV adalah sebagai berikut. NPV sama dengan min CF0 plus CF1 dibagi dalam kurung 1 plus K dikali 1. Tambah CF2 dibagi dalam kurung 1 plus K dikali 2. Tambah titik tambah CFN dibagi dalam kurung 1 plus K dikali N, di mana CF sama dengan arus kas masuk dan arus kas keluar. K sama dengan biaya model proyek. Lanjutan 2. Return on investment. Metode pengembalian investasi digunakan untuk mengukur persentase manfaat yang dihasilkan oleh suatu proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkannya. Rumus ROI sama dengan total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya. 3. Internal Rate of Return Method. Pada metode NPV, tingkat bunga yang diinginkan telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan pada metode IRR, kita justru akan menghitung tingkat bunga tersebut. Tingkat bunga yang akan dihitung ini merupakan tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari tiap-tiap cash inflow yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari initial cash outflow atau nilai proyek. Selanjutnya, metode yang keempat adalah payback period method. Penilaian proyek investasi menggunakan metode ini itu didasarkan pada lamanya investasi tersebut dapat tertutup dengan aliran kas yang masuk dan faktor bunga itu tidak dimasukkan dalam perhitungan ini. Misalnya, sebuah proyek sistem informasi manajemen bernilai 20 juta dan misalnya cash inflow tiap tahunnya adalah sama yaitu sebesar 6 juta. Maka periode pengembalian investasi ini adalah 20 juta per 6 juta yang ketemu 3,33 tahun, yang artinya proyek investasi sistem informasi manajemen ini akan tertutup dalam waktu 3 tahun lebih 3 bulan. Nah, di sini ada contoh soal, misal pada metode return on investment yang sudah kita pelajari di depan beserta dengan rumus-rumusnya. Bahwa total manfaat dari proyek pengembangan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut. Manfaat tahun pertama itu sebesar 346 juta, tahun kedua itu sebesar 440 juta, tahun ketiga sebesar 560 juta, dan tahun keempat sebesar 620 juta 500 ribu rupiah. Yang dijumlahkan itu adalah 1.978 juta 500 ribu rupiah. Itu besar total manfaatnya. Sedangkan total biayanya itu tahun ke-0 adalah 788 juta 500 ribu rupiah, tahun pertama ada 61 juta rupiah, tahun kedua 67 500 ribu rupiah, 67 juta 500 ribu rupiah, tahun ketiga ada 79 juta rupiah, tahun keempat ada 85 juta 250 ribu rupiah. Nah, total biaya sendiri ada 1.081 juta 250 ribu rupiah. Nah, kita lihat. Nah, untuk ROI ini, proyek ini adalah sebesar tadi ada rumusnya adalah total biaya manfaat dikurangi dengan total biaya manfaat dikurangi dengan biaya total manfaat dan dikurangi dengan total biaya dibagi dengan total biaya dikali dengan 100%. Itu kita ketemu
Rp1.978.500.000 dikurangi dengan Rp1.081.250.000 dibagi dengan Rp1.081.250.000 dikali dengan 100%, itu hasilnya ada 82,98%. Nah, apabila suatu proyek investasi mempunyai ROI lebih besar daripada 0, maka proyek tersebut dapat diterima. Pada proyek ini, nilai ROI-nya adalah 0,8298 atau 82,98%. Ini berarti proyek dapat diterima karena proyek ini akan memberikan keuntungan sebesar 82,98% dari total biaya investasinya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Kami akan melanjutkan pada sesi pertanyaan. Terima kasih teman-teman.